Kekalahan Persib Bandung dari Ratchaburi dengan skor 3-0 di ajang ACL League 2 benar-benar jadi tamparan keras. Datang dengan status skuad mahal, penuh pemain asing berkualitas dan bintang lokal berlabel timnas, Maung Bandung justru dibuat tak berkutik di hadapan wakil Thailand tersebut. Hasil ini bukan hanya soal kalah, tapi cara kalahnya yang membuat banyak bobotoh kecewa dan mempertanyakan banyak hal. Sejak menit awal, Ratchaburi tampil lebih siap. Mereka bermain cepat, agresif, dan disiplin dalam transisi. Sementara Persib terlihat kesulitan keluar dari tekanan. Lini tengah yang diharapkan bisa mengontrol permainan justru kalah duel dan kalah second ball. Aliran bola sering terputus, build up dari belakang tidak berjalan mulus, dan lini depan minim suplai matang. Gol pertama Ratchaburi lahir dari skema yang sebenarnya bisa diantisipasi. Crossing cepat dari sisi sayap tak mampu dibendung, bek Persib terlambat melakukan marking, dan bola disambar dengan mudah. Setelah tertinggal, permainan Persib bukannya membaik, justru makin kehilangan arah. Tekanan tinggi tuan rumah membuat pemain Persib sering melakukan kesalahan sendiri. Gol kedua semakin menunjukkan rapuhnya koordinasi lini belakang. Kesalahan komunikasi dan positioning membuat celah terbuka lebar. Ratchaburi memanfaatkan dengan efektif. Masuk babak kedua, harapan bangkit justru pupus setelah gol ketiga bersarang. Skor 3-0 menjadi bukti dominasi tuan rumah. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah ini murni karena kualitas lawan, atau ada yang salah dari taktik Bojan Hodak? Banyak yang menilai pendekatan taktik Persib terlalu terbuka. Saat bermain tandang di kompetisi Asia, seharusnya ada keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Namun Persib terlihat memaksakan permainan menyerang tanpa perlindungan cukup di lini tengah. Ketika kehilangan bola, jarak antar lini terlalu renggang. Transisi bertahan lambat, dan Ratchaburi dengan mudah mengeksploitasi ruang kosong. Selain itu, pergantian pemain juga dipertanyakan. Saat tim butuh perubahan ritme dan kreativitas, respons dari bangku cadangan dinilai terlambat. Adaptasi terhadap pola permainan lawan kurang terlihat. Seolah Persib tetap memaksakan skema awal meski sudah jelas tidak efektif. Namun menyalahkan pelatih saja tentu tidak sepenuhnya adil. Para pemain di lapangan juga harus bertanggung jawab. Dengan nilai skuad yang tinggi dan pengalaman di kompetisi Asia, seharusnya mental bertanding lebih kuat. Beberapa pemain tampil di bawah performa terbaiknya. Duel kalah, konsentrasi buyar, dan keputusan di momen krusial kurang tepat. Kekalahan ini menjadi alarm keras bagi Persib. Kompetisi Asia tidak bisa disamakan dengan Liga 1. Intensitas lebih tinggi, kesalahan kecil langsung dihukum. Jika ingin bersaing, Persib harus belajar dari laga ini. Evaluasi taktik, kedalaman skuad, serta kesiapan mental harus dibenahi. Apakah Bojan Hodak salah taktik? Bisa jadi ada kekeliruan dalam membaca permainan dan menentukan pendekatan. Tapi yang jelas, kekalahan 3-0 ini adalah tanggung jawab bersama. Jika tidak segera berbenah, mimpi melangkah jauh di ACL League 2 bisa berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan. Bagi bobotoh, rasa kecewa pasti ada. Tapi inilah sepak bola. Dari kekalahan besar seperti ini, tim besar seharusnya bangkit dan membuktikan kualitas sebenarnya di laga berikutnya. Kekalahan 3-0 dari Ratchaburi di ACL League 2 bukan sekadar hasil minor biasa. Ini adalah pukulan telak bagi Persib Bandung yang datang ke kompetisi Asia dengan label skuad mahal, penuh nama besar, dan ekspektasi tinggi. Di atas kertas, kualitas individu Persib tak kalah mentereng. Namun di lapangan, semuanya seolah runtuh dalam 90 menit yang menyakitkan. Sejak peluit awal dibunyikan, Ratchaburi terlihat lebih siap secara taktik maupun mental. Mereka langsung menekan, memaksa Persib bermain cepat dalam situasi yang tidak nyaman. Pressing ketat di lini tengah membuat Maung Bandung kesulitan mengembangkan permainan. Bola lebih sering diputar di area sendiri tanpa progresi berarti. Ketika mencoba membangun serangan dari bawah, koordinasi antar lini kurang solid. Bek tengah dan gelandang jangkar terlihat ragu dalam mengambil keputusan, mau main pendek atau langsung panjang. Gol pertama menjadi titik balik psikologis. Skema sederhana dari sisi sayap mampu membongkar pertahanan Persib. Bek sayap kalah cepat, bek tengah terlambat melakukan cover, dan striker Ratchaburi berdiri bebas di kotak penalti. Ini bukan hanya soal kesalahan teknis, tapi juga soal disiplin posisi dan komunikasi. Setelah tertinggal, Persib mencoba meningkatkan intensitas. Namun disinilah terlihat persoalan mendasar, jarak antar lini terlalu jauh.
Saat menyerang, banyak pemain naik, tetapi ketika kehilangan bola, transisi bertahan lambat. Ratchaburi berkali-kali mendapatkan ruang kosong di antara lini tengah dan belakang. Mereka memainkan serangan balik cepat yang efektif dan terorganisir. Gol kedua lahir dari situasi yang sebenarnya bisa dicegah. Kesalahan antisipasi umpan terobosan membuat pertahanan terbelah. Lagi-lagi, koordinasi menjadi masalah. Skor 2-0 membuat tekanan mental semakin berat. Permainan Persib mulai terburu-buru, akurasi umpan menurun, dan keputusan di sepertiga akhir lapangan tidak maksimal. Masuk babak kedua, harapan bangkit justru pupus lewat gol ketiga. Polanya mirip, eksploitasi ruang kosong, penyelesaian efektif, dan pertahanan Persib yang tak cukup disiplin. Di titik ini, terlihat jelas bahwa Ratchaburi bukan hanya menang karena faktor kandang, tetapi karena persiapan dan eksekusi yang lebih matang. Lalu muncul pertanyaan yang ramai diperbincangkan, apakah Bojan Hodak salah taktik? Secara pendekatan, Persib tampak terlalu percaya diri memainkan pola terbuka di kandang lawan. Alih-alih bermain lebih pragmatis dengan blok pertahanan rapat dan serangan terukur, tim justru mencoba mendominasi penguasaan bola tanpa kontrol yang stabil. Dalam kompetisi Asia, kesalahan kecil sering berujung fatal. Dan itu yang terjadi. Pergantian pemain juga menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai perubahan taktik seharusnya dilakukan lebih cepat saat terlihat lini tengah kalah duel. Saat tekanan Ratchaburi makin intens, Persib membutuhkan gelandang pekerja keras tambahan atau perubahan skema untuk mempersempit ruang. Namun respons tak terlihat cukup signifikan. Di sisi lain, para pemain juga tak lepas dari tanggung jawab. Skuad mahal bukan jaminan jika mental dan konsentrasi tidak maksimal. Beberapa pemain tampil di bawah standar. Duel udara kalah, tackle terlambat, dan komunikasi antar lini minim. Di level Asia, detail sekecil apapun menentukan hasil akhir. Kekalahan ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Persib masih perlu diuji. Saat skema utama tidak berjalan, opsi alternatif belum benar-benar efektif. Kreativitas di lini depan kurang menggigit. Peluang yang tercipta tidak banyak, dan ketika ada kesempatan, penyelesaian akhir kurang tenang. Dari sisi mentalitas, terlihat bahwa Ratchaburi bermain dengan rasa lapar dan disiplin tinggi. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan momentum. Sementara Persib tampak goyah setelah kebobolan. Ini menjadi pelajaran penting bahwa mental bertanding di kompetisi regional sangat berbeda dibanding liga domestik. Namun, bukan berarti semuanya gelap. Kekalahan besar seringkali menjadi titik evaluasi paling jujur. Bojan Hodak dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun tim secara sistematis. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana respons setelah kekalahan ini. Apakah ada perubahan pendekatan? Apakah evaluasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi taktik, fisik, maupun mental? Bobotoh tentu kecewa. Harapan melangkah jauh di ACL League 2 kini berada dalam tekanan. Tapi kompetisi belum sepenuhnya berakhir. Jika Persib mampu belajar dari kesalahan, memperbaiki organisasi permainan, memperkuat transisi bertahan, dan meningkatkan efektivitas serangan, peluang bangkit masih ada. Kekalahan 3-0 ini bukan sekadar soal skor. Ini soal harga diri tim besar Indonesia di kancah Asia. Apakah Bojan Hodak salah taktik? Mungkin ada kekeliruan dalam membaca intensitas dan strategi lawan. Namun sepak bola adalah tanggung jawab kolektif. Pelatih, pemain, dan manajemen harus duduk bersama, mengevaluasi secara jujur, dan membuktikan bahwa Persib memang layak disebut sebagai salah satu kekuatan sepak bola Indonesia. Kini yang ditunggu adalah reaksi. Tim besar tidak diukur dari seberapa jarang mereka kalah, tapi dari bagaimana mereka bangkit setelah dipermalukan. Kekalahan 3-0 dari Ratchaburi di ajang ACL League 2 benar-benar menjadi pukulan telak yang sulit diterima, apalagi jika melihat komposisi skuad Persib Bandung musim ini. Dengan deretan pemain asing berkualitas, bintang lokal berlabel timnas, serta kedalaman tim yang di atas rata-rata Liga 1, banyak pihak yakin Maung Bandung bisa berbicara banyak di level Asia. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Persib tampil jauh di bawah ekspektasi dan dipaksa pulang dengan kepala tertunduk. Sejak awal laga, atmosfer stadion dan tekanan dari tuan rumah sudah terasa. Ratchaburi bermain dengan tempo tinggi, pressing agresif, dan transisi cepat yang rapi. Mereka tidak memberi ruang bagi Persib untuk nyaman menguasai bola. Setiap kali gelandang Persib menerima bola, langsung ada 2 hingga 3 pemain lawan yang menutup ruang.
Situasi ini membuat build-up Persib sering terhenti di tengah jalan. Masalah mulai terlihat